Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat urutan pada R. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fasihatun Naziah dan dua orang teman saya, yaitu Winnie Ramadhani dan Surdaya Juniawan. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Langsung saja sifat-sifat urutan pada R. Sifat urutan menjelaskan tentang kepositifan dan ketaksamaan di tak kosong antara bilangan-bilangan real. Ada subset tak kosong, himpunannya adalah P subset R yang disebut dengan himpunan bilangan-bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jadi, ada 3 sifat yang memenuhi bilangan real positif berikut. Yang pertama, jika A, B elemen P, maka A ditambah B elemen P, atau penjumlahan tertutup. Yang kedua, jika A, B elemen P, maka A dikali B elemen P, atau perkalian tertutup. Yang ketiga, jika A elemen P, maka memenuhi yang pertama A elemen P, yang kedua A sama dengan 0, yang ketiga min A elemen P, atau bisa kita sebut dengan sifat trikotomi. Selanjutnya definisi 1.1.5. Yang pertama, jika A elemen P ditulis A lebih besar dari 0, artinya A adalah bilangan real positif. Yang kedua, jika A elemen P gabungan dari 0 ditulis A lebih besar sama dengan 0, artinya A adalah bilangan real non-negatif. Yang ketiga, jika min A elemen P ditulis A lebih kecil dari 0, artinya adalah bilangan real negatif. Yang keempat, jika min A elemen P gabungan dari 0 ditulis A lebih kecil sama dengan 0, artinya A adalah bilangan non-positif. Definisi 1.1.6 diberikan A, B elemen R. Yang pertama, jika A min B elemen P, maka ditulis A lebih besar B atau B lebih kecil dari A. Yang kedua, jika A min B elemen P gabungan dari 0, maka ditulis A lebih besar sama dengan B, atau B lebih kecil sama dengan A. Selanjutnya teorema 1.1.7 diberikan sebarang A, B, C elemen R. Yang pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Bukti yang pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Menurut definisi sebelumnya, A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C dapat kita tulis A min B elemen P dan B min C elemen P, sehingga A min B ditambah B min C elemen positif. Menggunakan sifat asosiatif penjumlahan, kita kelompokkan yang tadinya A min B ditambah B min C menjadi A ditambah min B ditambah B min C elemen positif, sama dengan A ditambah 0 min C elemen positif. Karena min B ditambah B itu menurut sifat inverse dalam aljabar itu 0, sehingga
kita dapat tulis A min C elemen P. Menurut definisi sebelumnya, A min C elemen positif dapat kita tulis A lebih besar dari C, jadi terbukti. Bukti yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Menurut definisi sebelumnya, sama seperti bukti yang pertama, yaitu dapat kita tulis A min B sama dengan A ditambah C min B ditambah C. Kita kembalikan lagi menjadi A ditambah C lebih besar dari B ditambah C, sehingga terbukti jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Selanjutnya, teorema 1.1.8. Jika A anggota dari R dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 2 akan lebih besar dari 0. Misalkan, A anggota bilangan real dan tidak sama dengan 0. Berarti, misalkan kita punya nilai A itu 2. 2 dipangkatkan dengan 2 menghasilkan 4. Terbukti bahwa 4 lebih besar dari 0. 1 lebih besar dari 0. Ini sudah terbukti bahwa memang 1 lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika N anggota bilangan asli, maka N lebih besar dari 0. Misalkan N kan anggota bilangan asli, kita mempunyai nilai N adalah 1. Terbukti bahwa 1 lebih besar dari 0. Teorema 1.1.9. Jika A, B elemen dari R dan A kurang dari B, maka A plus B per 2 lebih besar dari A lebih kecil dari B. Terbukti karena A kurang dari B, maka A plus A kurang dari A plus B, atau bisa kita tulis 2A kurang dari A plus B. Diperoleh A kurang dari A plus B per 2. Karena A kurang dari B, maka A plus B kurang dari B plus B, atau bisa kita tulis A plus B kurang dari 2B. Diperoleh bahwa A plus B per 2 lebih besar dari A lebih kecil dari B. Dapat ditunjukkan bahwa tidak ada bilangan real positif yang terkecil. Sebab jika diberikan A lebih besar dari 0 dan karena 1/2 lebih besar dari 0, maka diperoleh 1/2A akan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari A. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa suatu himpunan A lebih besar sama dengan 0 adalah sama dengan 0, maka harus ditunjukkan bahwa A selalu lebih kecil sebarang bilangan positif yang diberikan. Teorema 1.1.10. Jika A sedemikian hingga A lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka A sama dengan 0. Bukti, andaikan A lebih besar dari 0, maka A per 2 lebih kecil dari A lebih besar dari 0. Diambil bilangan real positif tegas sama dengan A per 2, maka bilangan real positif tegas lebih kecil dari A lebih besar dari 0. Kontradiksi dengan pernyataan A lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Jadi pengandaian salah. Yang benar adalah A sama dengan 0. Perkalian antara dua bilangan positif hasilnya adalah positif. Akan tetapi hasil perkalian yang positif
belum tentu setiap faktornya positif. Selanjutnya, jika A di R sehingga A lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari epsilon, untuk setiap epsilon positif, maka A sama dengan 0. Bukti, andaikan A lebih besar dari 0, maka menurut teorema 1.1.9 diperoleh 1/2 A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari A. Misalkan dipilih epsilon 0 atau bilangan real positif tegas sama dengan 1/2 A, maka bilangan real positif tegas akan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari A. Hal ini kontradiksi dengan hipotesis bahwa A lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Artinya, pengandaian kita salah, yang mana ini berarti A sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 1, lanjutkan pembuktian teorema 1.1.7c. Jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka CA lebih besar dari CB. Karena A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kurang B elemen P dan C elemen P menggunakan sifat kepositifan. Berdasarkan sifat distributif, A kurang B kali C sama dengan A kali C kurang B kali C elemen P kepositifan. Jadi AC lebih besar dari BC terbukti. Itu memiliki sifat kesamaan. Selanjutnya, jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A kurang B elemen P dan negatif C elemen P. Berdasarkan sifat distributif, A kurang B kali min C sama dengan min AC tambah BC elemen P. Jadi AC lebih kecil dari BC terbukti. Untuk soal nomor 2, buktikan sendiri pembuktian teorema 1.1.7 poin D. Karena A lebih besar dari 0, maka berdasarkan sifat trikotomi A tidak sama dengan 0, maka memiliki N per A atau 1 per A nya ada. Jika 1 per A sama dengan 0, maka 1 sama dengan A dikali 1 per A sama dengan 0, kontradiksi. Jika 1 per A lebih kecil dari 0, maka 1 sama dengan A kali 1 per A lebih kecil dari 0. Itu juga kontradiksi. Jadi harusnya 1 per A lebih besar dari 0, terbukti. Selanjutnya, karena A lebih kecil dari 0, maka berdasarkan sifat trikotomi, negatif A tidak sama dengan 0, maka 1 per A nya ada. Jika 1 per A sama dengan 0, maka negatif 1 sama dengan negatif A dikali 1 per A sama dengan 0, kontradiksi. Jika 1 per A lebih besar dari 0, maka negatif 1 sama dengan negatif A dikali 1 per A lebih besar dari 0. Itu juga kontradiksi. Jadi jawabannya 1 per A lebih kecil dari 0. Untuk soal nomor 3, buktikan sendiri pembuktian teorema 1.1.11. Jika AB lebih besar dari 0, maka berlaku A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Buktinya, karena AB lebih besar dari 0, maka A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Jika A lebih besar dari 0, maka 1 per A lebih besar dari
0. Sehingga diperoleh B sama dengan 1 kali B sama dengan 1 per A kali A kali B. Kita selesaikan. 1 per A dikali AB lebih besar dari 0. Itu terbukti. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari 0, maka 1 per A lebih kecil dari 0. Sehingga diperoleh nilai B sama dengan 1 kali B sama dengan 1 per A kali B. 1 per A kali AB lebih kecil dari 0. Jadi terbukti dari pembuktian teorema tersebut. Nah, untuk soal nomor 4, silahkan teman-teman kerjakan sendiri masing-masing di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.